kami dari kelompok 2 dari mata kuliah broadcasting, mata kuliah dosen pengaku Pananang. Kita ingin mewawancara UMKM ya Pak. Iya. Untuk pertama itu kita perkenalan dulu Pak. Di sini ada anggotanya yang namanya Rivaldo. Ya, saya sendiri Denny Ahmad Fauzan. Saya Rahma Siti Ajahra. Saya Aisyah. Aisyah. Ya. Ada lagunya Aisyah. Nah, setelah kita perkenalan Bapak. Perkenalan Bapak. Oh iya. Ya. Nama saya Fahmi. Kebetulan saya owner dari Astagiri Kuningan dan salah satu bentuk UMKM yang kita jalankan. Awal mula membuka usaha ini terinspirasi dari mana, atau emang keinginan sendiri, atau emang punya pengetahuan dalam kopi? Oh. Kayaknya lebih ke FOMO ya. Kalau aku tuh orangnya tuh kayak lebih ke FOMO gitu. Generasi milenial harus menyesuaikan diri dengan Gen Z, di mana kawan-kawan Gen Z itu senangnya ngopi, senangnya jajan, senangnya seblak dan lain-lain. Aku ngelihat ada peluang bisnis di situ. Untuk kelanjutannya di sini ingin membuka cabang atau ingin membesarkan tempat yang di sini Pak? Kayaknya lebih ke membesarkan dulu ya. Kalau untuk membuka cabang, karena memang butuh modal yang cukup besar. Di bidang bisnis kopi itu ternyata tidak mudah, tidak murah ya. Jadi kita mesti benar-benar paham tentang kopinya, paham tentang toolsnya, termasuk produk apa yang bisa dikatakan everlasting lah gitu. Kan setiap coffee shop itu mempunyai ciri khas masing-masing nih ya Pak. Nah, apa sih yang membuat coffee shop ini atau kedai ini berbeda dari yang lainnya gitu? Mungkin kalau di tempat lain mereka punya kelebihan, punya keunggulan dari segi tempat yang estetik, tempat yang nyaman. Karena kita tidak memiliki sumber daya itu, jadi aku pikir harus ada kekhasan yang coba kita jual. Satu-satunya hal yang bisa kita tawarkan kepada konsumen adalah kita menyediakan olahan kopi ya yang basisnya dari kopi, tetapi memiliki cita rasa yang khas. Juga affordable ya. Harganya sangat affordable gitu. Sekarang kan banyak ya yang mau memulai bisnis nih, mulai seperti kopi ini kan, jadi banyak banget yang mau memulai gitu. Ada pesan nggak untuk anak-anak yang mau memulai usaha kopi seperti ini nih? Kalau untuk memulai usaha, kalau orang bilang niatnya, semua orang juga punya niat usaha ya. Kemauan semua orang punya kemauan. Tapi kalau pertanyaannya pengen punya usaha kayak kopi kayak gini, yang harus dimiliki yang pertama tentunya modal. Iya. Pasti. Enggak sedikit. Iya, dan itu tidak sedikit. Modal, untuk selanjutnya pengetahuan. Kita punya modal, nggak punya pengetahuan, nggak mungkin kita bisa punya satu bidang usaha. Terus setelah itu keberanian untuk ekspansi. Jadi untuk memulai bisnis itu kita harus punya visi yang cukup jauh. Tidak hanya tadi istilah pembuka yang saya bilang FOMO itu mah aja gitu ya. Yang lagi rame apa gitu diangkat, kita coba jual apa gitu. Tapi kalau untuk bisnis apapun ya, tapi untuk khusus bisnis kopi sih ya, yang paling menentukan itu wawasan kita tentang pengolahan kopinya. Karena ya FYI, kopi juga bisa membuat sehat dan bisa juga membuat kita tuh sakit. Tidak selamanya produk olahan itu ini produk olahan makanan atau minuman itu sangat beresiko tinggi. Makanya kita melakukan riset itu ya, ada pengawasan dari kita juga. Untuk sekarang sedang mengajukan ke BPOM untuk pengawasan produk makanan kita. Kalau untuk sertifikat halal kita sudah punya gitu ya. Nah, jadi yang saya maksud kita harus punya wawasan dalam membangun usaha itu, yaitu tadi, karena berkaitan dengan orang lain, dengan kesehatan orang lain, menyangkut nyawa orang lain. Makanya wawasan kita itu harus banyak ya, harus luas. Pengetahuan tentang kopinya harus banyak.